Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan harian pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1-9. Judul renungan kita pada hari ini adalah bayi rohani. Perpecahan di Korintus bersumber dari sebuah kesombongan. Mereka mencoba menepis stigma julukan sebagai bayi dengan mencoba mengejar standar duniawi seperti pengetahuan, ketenaran, dan kehormatan. Namun di kutub yang berbeda, mereka tidak menunjukkan sikap sebagai orang dewasa. Mereka ingin berkata pada dunia bahwa mereka bukanlah orang-orang yang pantas diremehkan, tetapi memiliki sisi lain menunjukkan sikap kekanak-kanakan. Mereka berselisih hanya karena kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, persis seperti seorang anak kecil yang mengejek kekurangan teman-temannya. Situasi yang sama mungkin terjadi di antara orang percaya. Seringkali kita ingin menunjukkan keunggulan pada dunia, tetapi di waktu yang sama kita menunjukkan sikap tidak unggul. Kita masih merendahkan sesama, tak sedikit kepada sesama orang percaya. Seringkali ada gereja yang tidak kondusif dan mengalami perpecahan hanya karena anggota atau kelompok yang satu menganggap diri lebih unggul dari anggota atau kelompok yang lain. Persis seperti anak-anak yang sering mengaku-ngakukan jagoan mereka. Jika hal ini menimpa kita, seharusnya kita menakar rohani kita. Jangan-jangan kita merasa dewasa rohani, padahal kita masih bayi. Jika ada iri hati dan perselisihan, itu menunjukkan bahwa kita masih bayi rohani. Paulus mengungkapkan bahwa mereka yang dewasa secara rohani tidak akan pernah mempersoalkan kelebihan atau kekurangan sesamanya, melainkan menganggapnya sesama pelayan Tuhan, kawan sekerja Allah yang membangun kerajaan. Tua itu pasti, dewasa itu adalah pilihan. Oke, sekarang kita bahas ya, bagaimana bersikap terhadap berbagai macam aliran di dalam kekristenan. Apakah keberadaan aliran-aliran ini menunjukkan bahwa Kristen itu terpecah-pecah? Nah, kemudian nanti di dalam contohnya kita akan belajar dari Sensei Ryuji Shirakawa yang terkenal dengan Master Aikido dan 6 gitu ya, dan 6 gitu ya. Oke, 1 Korintus 3 ayat 1-9. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika ada orang yang berkata aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudara, mari kita bahas satu-satu ya ayatnya ya. Siapakah manusia duniawi yang dimaksud Paulus di sini? Yang kalimat berwarna merah itu tetapi hanya dengan manusia duniawi. Dalam konteks ini, frase manusia duniawi bukanlah merujuk kepada orang yang tidak mengenal Kristus, tetapi merujuk kepada orang Kristen mula-mula yang belum memiliki kedewasaan secara iman. Kenapa kok saya mengambil kesimpulan seperti itu? Mari kita lihat pada kalimat yang berwarna biru. Manusia duniawi di sana dikasih keterangan, yaitu ada yang belum dewasa di dalam Kristus. Jadi orang ini sudah di dalam Kristus, hanya saja belum dewasa. Kalau yang dimaksud di sini orang duniawi itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, pasti tidak menggunakan istilah orang yang dalam Kristus. Logikanya seperti itu. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, ini semakin menunjukkan bahwa orang ini memang sudah percaya Tuhan. Nanti melalui Paulus, ada golongan Paulus, ada melalui nanti jalurnya Apolos, jadi golongan Apolos. Jadi kalau memang benar-benar orang ini belum percaya, gak mungkin masuk golongan Paulus, golongan Apolos. Ini kan golongan orang-orang percaya gitu loh. Jadi itu semakin menguatkan bahwa frase manusia duniawi di sini tidak boleh diartikan sebagai orang yang belum percaya Tuhan. Tapi memang diartikan sesuai dengan keterangannya, yaitu apa?
Orang yang belum dewasa secara di dalam Kristus. Gitu ya. Nah, terus kemudian ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Apa yang dimaksud makanan keras di sini ya? Kalau kita tarik dalam konteks modern ya, dan kita bicarakan dalam hal tema khotbah. Orang yang percaya pada Kristus itu memang ada tingkatannya dalam hal menerima firman Tuhan. Gitu ya. Ada orang yang memang belum bisa dikasih makanan keras. Makanan keras itu seperti apa? Seperti topik-topik predestinasi. Allah memilih orang yang diselamatkan sejak dari semula ya. Ada ayatnya itu Efesus 1 ayat 4 ya. Providentia of God. Jadi Allah menetapkan segala sesuatu. Wah, ini orang bisa protes. Loh, berarti kebebasannya mana? Nah, masuk dalam topik kedaulatan Allah versus kehendak bebas manusia. Kalau Allah berdaulat, kebebasan manusia tidak ada gunanya dong. Tapi kalau manusia bebas, masa Allah tidak bisa mengatur manusia? Wah, dibolak-balik kayak gitu bingung. Atau tema-tema seperti religion comparison. Jadi perbandingan ajaran berbagai macam agama. Atau yang berikutnya adalah kritik teks. Bagaimana meneliti teks-teks Alkitab. Mana yang bisa dianggap, oh ini memang perkiraan naskah aslinya seperti itu. Lah kenapa saya ngomong kayak gini? Karena naskah asli Alkitab itu memang sudah hilang. Jadi kita harus merekonstruksikan dari salinan-salinan kuno untuk bisa mendapatkan naskah asli Alkitab, gitu ya. Kalau Anda berkata bahwa, loh, apakah rekonstruksi itu bisa mendapatkan naskah asli? Ya paling gampang gini lah ya. Kalau misalkan Anda sering lihat film-film seperti crime scene investigation, yaitu seringkali orang mengadakan pembunuhan, pencurian, itu tidak ada CCTV yang nyorot langsung karena orangnya pinter. Kalau ada CCTV dia tidak mungkin melakukan pembunuhan, betul ya? Nah kalau ada CCTV-nya itu kan saya katakan itu bukti langsung. Wah kelihatan, kamu tuh yang bunuh tuh. Tapi seringkali kan nggak ada. Tapi ketiadaan CCTV kan bukan berarti keputusasaan bagi seorang polisi untuk mencari pembunuh. Contoh misalkan ada sidik jari yang ditinggalkan di sana misalkan. Terus setelah itu ada ukuran sepatu yang meninggalkan jejak di sana misalkan. Terus kemudian kalau misalnya orangnya dibunuh melalui ditembak, pasti ada namanya GSR, tes GSR, gunshot residue. Jadi tangannya kalau orang habis nembak itu kalau ada cairan khusus, itu namanya bisa kelihatan, oh orang ini habis nembak, itu namanya gunshot residue. Terus kemudian kalaupun misalkan crime scene-nya sudah dibersihkan, kemudian ada cairan yang namanya luminol yang bisa mendeteksi bahwa ada darah, ada bekas darah manusia yang ada di sana. Nah, cara-cara seperti itu adalah bukti-bukti tidak langsung. Yang saya sebut rekonstruksi, tapi bisa menemukan daripada pembunuh yang sebenarnya. Sama seperti kritik teks seperti itu. Kemudian Allah Tritunggal dan lain sebagainya. Nah, ini tema-tema yang dalam tanda kutip keras ya. Dan semua orang Kristen itu memiliki minat atau interest terhadap hal-hal seperti ini. Tetapi ada beberapa yang mungkin mereka belum waktunya atau mereka tidak terbeban dalam pelayanan di bidang ini. Ya itu sah-sah saja, gitu ya. Tapi ada tema, ada orang-orang Kristen tertentu yang temanya bisanya itu cuma tema lunak. Itu misalkan pengampunan, kasih persaudaraan. Kita bicara hal-hal yang sehari-hari, gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan lah ya. Nah kemudian kita lanjut ya, sumber masalah jemaat di Korintus. Karena kamu ini masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati perselisihan. Nah ini ya, ini adalah isu yang terjadi di jemaat Korintus, yaitu apa? Perselisihan. Mereka terpecah-pecah dari golongan-golongan tertentu yang dijelaskan di ayat berikutnya, yaitu golongan Paulus dan golongan Apolos. Nah jadi permasalahan ini. Jadi apakah dengan adanya berbagai macam aliran gereja di dunia ini, dapat dinilai bahwa orang Kristen zaman sekarang ini dapat dikategorikan sebagai, dalam konteks ini ya, manusia duniawi? Nah, saya mau jawab ya. Permasalahan di sini yang ditekankan itu adalah perselisihannya ya, bukan adanya suatu golongan. Jadi kalau misal ada orang yang tidak dapat bersaudara, dalam hal ini dikatakan orang itu iri hati, perselisih, ya toh? Berarti kan tidak dapat bersaudara toh, ya toh? Gak mungkin orang mau bersaudara dengan orang yang berselisih. Orang yang diiri hati nggak mau pasti ya. Nah, orang yang tidak dapat bersaudara hanya gara-gara masalah denominasi atau aliran, maka ini yang dikatakan tidak menunjukkan kedewasaan secara rohani. Tapi ingat, kita harus bersaudara
terhadap aliran yang benar-benar menjunjung tinggi doktrin pokok. Doktrin pokok itu seperti apa? Percaya Yesus Tuhan, percaya Allah Tritunggal, percaya Alkitab adalah firman Tuhan, percaya hanya satu-satunya Kristus jalan penebus, Yohanes 14 ayat 6. Ya, atau Kisah Para Rasul 4 ayat 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12, gitu ya toh. Kalau misalkan mereka tidak percaya doktrin-doktrin pokok seperti ini, ya maaf kata kita tidak bisa bersaudara dengan orang yang seperti itu. Misalkan ada golongan tertentu yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi the first creation, ciptaan yang pertama. Ya mohon maaf, kita tidak bisa bersaudara dengan orang yang megang kepercayaan seperti itu. Karena itu termasuk major doktrin. Begitu ya. Supaya jelas posisinya. Bagaimana kita harus bersikap. Nah, terus kalau kita baca ayat 4. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Nah, ayat 4 ini gini ya. Seolah-olah kalau kita membaca secara sekilas, glance reading gitu ya, sekilas membaca, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu itu manusia duniawi bukan rohani? Seolah-olah dengan adanya suatu golongan saja yang terpisah, Paulus, Apolos, ini sudah menunjukkan manusia duniawi. Kan kesannya seperti itu ya. Tetapi saya lihat lagi, ayat 4 tidak bisa disimpulkan seperti itu. Karena gini ya, yang dipermasalahan di sini sekali lagi, yang sudah saya bahas di ayat 3, yaitu apa? Mereka terbagi atas golongan Paulus dan Apolos, dan kedua golongan itu berselisih paham. Bukan Paulus dan Apolos berselisih paham ya. Ini murid-muridnya yang berselisih paham. Jadi besar kemungkinan karena mereka tuh mengagungkan guru mereka masing-masing, tapi sampai lupa yang harus ditinggikan itu sebenarnya Tuhan, bukan Paulusnya, bukan Apolosnya gitu loh. Lah buat apa rame kalau gitu? Nah, contohnya gini ya. Saya ini kan suka kadang lihat YouTube bela diri gitu ya. Nah, kemudian ini bela diri kan setidaknya dibagi dua besar. Ada yang memang bela diri model self defense. Ini seperti Aikido dari Jepang. Terus itu ada Krav Maga yang dipakai adalah defense daripada Israel gitu ya. Tapi ada juga bela diri yang lebih keras atau lebih aktif seperti kayak Brazilian Jiu-Jitsu yang terkenal dengan ground fighting-nya, dengan kunci-kuncian misalnya Nibar, Ambar, Kimura. Dan aliran ini sering dipakai dalam mixed martial arts seperti UFC dan lain sebagainya. Nah, yang menariknya gini, seperti dalam aliran Kristen, aliran bela diri juga banyak. Nah, kemudian kita belajar dari satu orang ini ya, namanya Ryuji Shirakawa. Ryuji Shirakawa ini ada channel YouTube-nya namanya Aikido Shinburen Seijuku, gitu ya. Jadi dia ini seringkali mengundang daripada ahli bela diri lain seperti expert MMA. Nah ini saya kurang tahu ini namanya siapa ya yang baju kuning ini. Dia pengen belajar dan dia juga berbagi ilmu Aikido-nya dengan ilmu orang yang MMA. Jadi mereka tuh saling memberi. Mereka bukan dilawankan. Kamu Aikido ya? Aku MMA. Ayo tarung yuk. Siapa sih yang lebih menang? Bukan kayak gitu. Saudara lihat saja di channelnya. Kadang dia berkolaborasi dengan ahli sistema itu alat bela diri ala Rusia, gitu ya. Kemudian dia kadang-kadang juga berkolaborasi dengan ahli Jet Kundo, gitu. Jadi Jet Kundo itu yang Wing Chun ini ya, yang dikembangkan oleh Bruce Lee gitu ya, Jet Kundo. Nah, ada kolaborasi dan isi daripada channel itu tidak saling menjatuhkan, kamu tuh jelek, ini canggihan kayak gini, gitu ya. Ada juga ahli bela diri yang aliran wave, saya juga baru tahu. Wah, ada ya aliran bela diri namanya wave itu. Saya juga baru tahu gitu ya. Ya, lihat channel ini gitu ya. Nah, saling belajar. Alangkah indahnya. Kalau misalnya di dalam kekristenan juga seperti itu. Sensei ini, Ryuji Shirakawa, itu dan 6. Sudah tingkatannya itu dan 6. Ini canggih sekali gitu ya. Tapi dia masih mau belajar. Dia punya kerendahan hati untuk belajar bela diri di aliran lain. Saudara, kalau kita misalkan aplikasikan dalam kekristenan gitu ya. Apakah kita mau belajar? Misalkan aliran X memiliki keunggulan dalam bidang tertentu. Apakah kita dengan cukup rendah hati mau belajar?
Contoh misalkan ya, eh, saya biasa ngikuti channel namanya Rita Wahyu, ya. Itu ahli pengajar sastra Ibrani, ya toh. Dia orang Surabaya, ya, tinggal di Surabaya juga kebetulan. Ya. Nah, kemudian eh, saya kalau misalkan belajar sastra Ibrani apa gini gitu, belajar kekristenan Timur ya, apalagi tentang mungkin Ortodoks Timur itu belajar dari dia. Oh, seperti ini apa gini. Padahal aliran teologi saya adalah Reform. Nah, nggak apa-apa kan belajar sama orang lain, gitu ya toh. Belajar kebudayaan Yahudi seperti apa, cara pandang filsafat Ibrani seperti apa. Jadi terbukalah untuk belajar sama orang lain yang memiliki keunggulan tertentu dan itu memang berguna untuk pertumbuhan imanmu. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Identitas dari masing-masing mengajar. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? You know? Saudara, apa sih mereka itu? Pelayan-pelayan Tuhan. Tapi pasti ada perbedaan nih loh. Antara Apolos dan Paulus. Perbedaannya apa? Perbedaannya gini. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 dikatakan gini. Sementara itu datanglah ke Efesus. Efesus di Turki ya. Seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Mesir berarti ya. Alexandria. Kota yang didirikan oleh Alexander Agung di Mesir Utara. Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir. Jadi ciri khas daripada Apolos ini mungkin khotbah itu enak. Kalau dalam teologi itu mungkin homiletiknya enak. Wah, ilmu khotbahnya itu tinggi sekali. Sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Sangat mahir dalam perjanjian lama. Ya toh? Kenapa? Kok saya ngomong kitab suci di sini perjanjian lama? Kalau di dalam perjanjian baru itu mencatat kitab suci yang komplit di saat perjanjian baru, itu kan perjanjian lama. Gitu ya. Buktinya di LXX Septuaginta, itu sudah naskah perjanjian lama yang aslinya Ibrani ditulis disalin dalam bahasa Yunani, itu ada. Disalinnya di mana? Disalinnya di kota di mana Apolos ini berasal, yaitu Alexandria. Gitu ya. Jadi apakah Apolos juga belajar daripada LXX Septuaginta itu? Ya mungkin saja dia, karena itu ditulis di Alexandria. Gitu ya. Nah, kemudian Paulus. Nah, Paulus ini ahli teolog. Nah, mungkin saking ahli teolognya, kadang mungkin pembicaranya itu tidak semenarik daripada Apolos. Contohnya Kisah Para Rasul 20 ayat 9 ya. Seorang muda, nah ini orang muda ya, bernama Eutikus duduk cendela. Karena Paulus amat lama bicara, orang muda itu tidak dapat nahan kantuk. Sampai ngantuk ngerungokno Paulus. Mungkin saudara kalau Anda lihat tulisan-tulisan Paulus ya, wah itu terutama di kitab Roma, itu sangat canggih sekali itu ya. Akhirnya dia tidur terlelap, jatuh, dari tiga mati. Tapi akhirnya ini dengan mujizat Tuhan dibangkitkan lagi. Jadi di sini kita lihat ada orang yang mungkin senang doktrinal, ikut golongan Paulus. Tapi ada orang yang nggak senang kayak gitu, tapi model Apolos. Jadi ikut daripada golongan-golongan yang ya mungkin easy listening gitu ya. Pokoknya fasih bicara, menarik, luar biasa. Ya nggak ada salah dengan hal itu. Karena firman Tuhan ngomong mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan gitu loh. Nggak usah dikontraskan, nggak usah dibenturkan gitu loh. Nah, terus bagaimana kita menyikapi perbedaan? Ya perbedaan antar pemimpin rohani memang tidak dapat dihindarkan. Karena Apolos, Paulus itu memang nggak bisa dihindarkan. Masing-masing punya karakteristik sendirinya, diri sendiri. Nggak bisa semuanya disamakan. Saudara, bagaimana kita menghadapi problematik doktrin minor? Saya bagi doktrin minor dan major ya. Misalnya pandangan orang beda dengan bahasa roh, pandangan orang mengenai beda jenis lagu apa yang dilakukan dalam gereja, lagu kontemporer atau lagu himne. Saudara, menurut saya itu tidak perlu jadi perpecahan. Karena walaupun kita berbeda dalam hal itu pun, kita punya argumentasi untuk mendukung atau argumentasi untuk menyanggah, itu tidak membuat iman kita atau pengertian dasar kita, pengenalan kita terhadap Tuhan, itu terpecah belah dan membahayakan. Tapi, kalau kita mempunyai problematik doktrin mayor, seperti kematian dan kebangkitan Kristus, ada orang yang mungkin tidak ngakui misalkan. Wah, Kristus itu tidak mati, langsung diangkat misalkan. Ngawur ini. Atau misalkan ada doktrin Tritunggal. Wah, iya, apa namanya? Tritunggal itu cuma perbedaan perwujudan. Jadi dalam perjanjian lama itu dari Allah Bapa,
Perjanjian baru itu jadi Yesus dia. Terus kemudian zaman sekarang jadi Roh Kudus. Oh gitu ya. Nah misalnya doktrin Tritunggal model kayak gini, aliran Sabellianisme, susah. Ya, atau aliran adopsionisme yang mengatakan bahwa Yesus itu baru jadi Tuhan pada waktu dibaptis. Jadi asalnya manusia biasa. Karena barusan jadi Tuhan pada waktu dia dibaptis, maka seolah-olah jadi anak adopsi. Makanya alirannya namanya adopsionisme. Wah ini susah lah kayak gini ya. Tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Atau ada orang yang bicara tentang kehilangan Yesus Kristus seperti yang saya singgung tadi. Mereka percaya Yesus adalah the first creation. Ciptaan yang pertama. Bukan Allah yang sejati. Susah juga. Ada orang yang ngomong Alkitab bukan firman Allah. Cuma Alkitab itu adalah berisi firman Tuhan. Ada bagian-bagian tertentu yang bukan firman. Nah ini masuk doktrin major. Kalau masuk doktrin major, ya susah. Ya, kita tidak bisa berkompromi kalau misalkan kita berbeda dalam doktrin major. Nanti cara Tuhan mempertobatkan kita. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing menerima upahnya sesuai pekerjaan sendiri. Saudara, ada orang yang bertobat melalui puji-pujian seperti kesaksian seorang artis namanya Kiki Fatmala. Dia datang ke rumah teman, kemudian dengar lagu, ada lagu rohani kebetulan yang di setel waktu itu. Kemudian tergugah hatinya dan tersentuh dan membuat dia tuh pengen sekali untuk mengalami Tuhan. Itu cara Tuhan menobatkan Kiki Fatmala. Ada seorang yang bertobat melalui baca Alkitab sendiri. Seperti kesaksian Melisa, istri Coki Sitohang. Yaitu dia adalah pramugari, ditugaskan di Bali kalau nggak salah waktu itu, sekamar dengan orang Kristen. Terus kemudian dalam kamar itu, di apartemen kalau nggak salah ya, itu dipajang buku-buku Kristen dan waktu-waktu orangnya itu temannya bertugas, dia lihat ada buku-buku itu, ada Alkitab, dia mulai baca. Dan firman Tuhan bekerja melalui hal seperti itu. Ada juga orang yang bertobat melalui siaran radio dan diskusi dengan pelayan Tuhan, seperti pria Maroko yang bernama Brother Rashid. Pada waktu itu dia kuliah di Casablanca, di University of Casablanca, di Maroko sana. Kemudian ada siaran radio yang membahas tentang kekristenan. Dan dia bertobat. Dan kemudian dia membentuk pelayanan stasiun TV-nya sendiri, yaitu Al-Hayat Ministry. Bahkan karena pertobatannya dia diusir dari keluarganya. Bahkan diusir dari Maroko. Kemudian tinggal di Siprus. Dan mendirikan Al-Hayat Ministry. Dan dia berkata, kalau misalkan bukan saya, bukan orang-orang seperti saya yang mau melayani siapa lagi. Dia rela kehilangan segala-galanya hanya untuk melayani Tuhan. Luar biasa bukan? Orang-orang seperti ini. Melalui siaran radio, melalui diskusi dengan firman Tuhan, dengan pelayan Tuhan. Brother Rashid di Maroko, dia bertobat dan percaya Yesus. Saudara, ada banyak cara yang Tuhan gunakan untuk mempertobatkan seorang. Saatnya bagi kita tidak usah mempertentangkan caranya harus seperti ini. Banyak macam cara. Yang penting satu, yaitu mereka percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Dan pastikan Anda yang mendengar firman Tuhan saat ini juga sudah percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat. There is no other way. There is only one way. Through Jesus Christ. And salvation is part of your life. Tuhan Yesus memberkati.